Dukung channel Tholabul Ilmi dengan like, subscribe, dan share channel ini. Semoga Anda mendapat keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini kita akan mengenal asal-usul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bangsa Arab. Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham An-Nahwi, Ibnu Hisham, berkata, ini adalah buku sirah, biografi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Hisham berkata, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Adapun nama asli dari Abdul Muthalib, adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Amr bin Abdumanaf. Nama Abdumanaf adalah Al-Mughirah bin Qusay. Sedangkan nama Qusay adalah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Galib bin Fir bin Malin bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah. Sedangkan nama asli Mudrikah adalah Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Atnan bin Ud. Disebutkan pula nama Ud adalah Udat bin Mukawim bin Nahura bin Nairah bin Yarub bin Yashub, bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Khalilur Rahman bin Tari yang tak lain adalah Azhar bin Nahura bin Saruga bin Falah bin Aibar bin Syalah bin Irfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamka bin Mutawasiliha bin Ahnuha. Dia adalah Nabi Idris sebagaimana perkiraan mereka. Wallahu a'lam. Dia adalah orang pertama yang mendapat karunia kenabian, orang pertama yang menulis dengan pena bin Yarid bin Muhlayili bin Kainan bin Yanisha bin Syi'its bin Adam. Ibnu Hisham berkata, Ziyad bin Abdullah al-Bakai telah meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalibi uraian nasab, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Adam alaihi salam sebagaimana, yang saya sebutkan di atas. Termasuk uraian tentang Idris dan lainnya. Ibnu Hisham berkata, Khalad bin Qurrah bin Khalid As-Sadusi telah meriwayatkan kepada saya dari Syaiban bin Zuhair bin Syakik bin Saur bin Qatada bin Duamah bahwa sesungguhnya dia berkata, Ismail adalah anak Ibrahim Khalilur Rahman bin Tari yang tak lain adalah Azhar bin Nahura, bin Asraga bin Arguwa bin Falah bin Abir bin Syalah bin Irfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamka bin Matusyalah bin Ahnuha bin Yarid bin Mihlaila bin Kaina bin Yanisha bin Syi'its bin Adam. Ibnu Hisham berkata, saya insya Allah akan memulai buku ini dengan menyebutkan Ismail bin Ibrahim, dan anak-anak keturunannya yang darinya lahir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan dari Ismail hingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang menjadi pembicaraan di kalangan mereka dengan meninggalkan pembahasan tentang anak-anak Ismail yang lain dengan tujuan untuk mempersingkat pembahasan ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyebutkan sirah atau biografi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan meninggalkan sebagian apa yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq di mana Rasulullah tidak pernah mengatakannya dan tidak pula diturunkan dalam Al-Quran. Juga tidak relevansinya dengan buku ini, tidak juga ada penafsiran tentangnya, tidak pula kesaksian penguat dalam masalah ini, karenanya saya sebutkan dengan ringkas. Saya meninggalkan syair-syair yang dia sebutkan yang menurutku tidak pernah ada dari kalangan orang-orang berilmu yang mengetahuinya dan sebagian lainnya berisikan prasangka buruk pada sebagian manusia. Sebagian lainnya tidak diriwayatkan oleh Al-Bakai kepada kami melalui riwayatnya. Insya Allah saya akan mengutarakan secara lengkap hal-hal lain yang dapat dipercaya darinya dan diketahui. Ibnu Ishaq berkata, Ziyad bin Abdullah al-Bakai berkata, meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq al-Mutalabi dia berkata, Ismail bin Ibrahim alaihi salam memiliki 12 anak lelaki. Nabata adalah anak sulungnya, kedua Kazar, ketiga Asbu, keempat Mubisi, kelima Misma, keenam Mashi, ketujuh Dima, kedelapan Atzar, kesembilan Taima, kesepuluh Yatur dan kesebelas Nabisya, kedua-belas Kazuma. Ibu mereka adalah Rala binti Mudad bin Amr al-Jurhumi. Ibnu Ishaq berkata, Jurhum adalah anak dari Yaktan bin Aibar bin Syalah. Yaktan adalah Qotan bin Aibar bin Syalah. Ibnu Ishaq berkata, umur Ismail sebagaimana disebutkan di tengah mereka adalah 130 tahun. Dia meninggal di usia ini, lalu dimakamkan. Semoga rahmat Allah dan berkahnya senantiasa berlimpah padanya. Dia dimakamkan di Hijar bersama dengan ibunda tercintanya Hajar. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya atas mereka. Ibnu Hisham berkata, orang-orang berkata Hajar dan Ajar, mereka mengganti huruf H dengan alif, sebagaimana mereka mengatakan, Hara'aku al-Ma'ai menjadi Ara'aku al-Ma'ai sedangkan Hajar sendiri, berasal dari Mesir.
Ibnu Hisham berkata bahwa Abdullah bin Wahab telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Lahiyah dari Umar mantan budak Gufrah bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kalian kepada Allah. Tampakkan kebaikan kalian pada ahli zimah, orang-orang yang berada di sebuah negeri hitam, berambut keriting karena mereka memiliki nenek moyang terhormat, dan ikatan pernikahan dengan kita." Diriwayatkan oleh Zubair bin Bakekar dalam Al-Muntahab di Aswaj An-Nabi, dengan sanad mural dan dalam sanadnya ada Umar mantan budak Gufrah, sedangkan dia adalah daif atau lemah. Umar mantan budak Gufrah berkata nasab mereka adalah bahwa ibu Ismail adalah ibu orang-orang Arab, Hajar, berasal dari sebuah desa yang ada di depan Farama di Mesir. Sedangkan ibu Ibrahim, Maria istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan hadiah dari Mukokis berasal dari Haven di kawasan Ashita. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab al-Zuhri mengatakan bahwa Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik al-Ansari, kemudian menjadi As-Sulami telah meriwayatkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian menaklukkan Mesir maka berlaku baiklah pada penduduknya, karena mereka memiliki perlindungan dari kita dan mereka memiliki hubungan kekerabatan." Hadis riwayat Muslim dengan sanad tersambung pada hadis nomor 2543 hadis Abu Dzar. Maka aku katakan kepada Muhammad bin Muslim al-Zuhri, apa maksud raham atau kekerabatan bagi mereka yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka dia pun berkata, Hajar ibunda Ismail berasal dari mereka. Ibnu Hisham berkata, dengan demikian orang-orang Arab secara keseluruhan adalah anak-anak Ismail dan Kohtan. Sebagian orang Yaman mengatakan bahwa Kohtan adalah anak keturunan Ismail dan mereka mengatakan bahwa Ismail adalah bapa seluruh orang Arab. Nabit bin Ismail mempunyai anak bernama Yasjub bin Nabit. Yasjub mempunyai anak Yarab bin Yaisjub. Yarab memiliki anak Tabrah bin Yarab. Tabrah memiliki anak Nahura bin Tabrah. Nahura punya anak Mukawim bin Nahura. Mukawim punya anak Adat bin Mukawim. Dari Adat lahir Adnan bin Udat. Ibnu Hisham berkata, disebutkan pula bahwa ayah Adnan adalah Ud. Dari Adnan inilah berpecahlah keturunannya ke dalam berbagai kabilah dari anak-anak keturunan Ismail bin Ibrahim, alaihi salam. Adnan memiliki dua anak yang bernama Ma'ad bin Adnan dan Ak bin Adnan. Ibnu Hisham menyebutkan, Ak bin Adnan menetap di negeri Yaman karena dia beristrikan seorang wanita dari Bani Asyariyun. Dia tinggal di sana maka jadilah dia sebuah negeri dengan satu bahasa. Asyariyun adalah keturunan Asyar bin Nab bin Udat bin Zaid bin Humaisi, bin Amr bin Arif bin Yasjub bin Zaid bin Kahlan bin Sabah, bin Yasjub bin Yarub bin Kohtan. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asyar adalah Nab bin Udat. Ada juga yang menyebutkan bahwa Asyar adalah anak dari Malik. Sementara Malik adalah Malik Madij bin Udat bin Zaid bin Humaisi. Disebutkan pula bahwa Asyar adalah anak dari Sabah bin Yasjub. Abu Muhriz Khalaf al-Ahmar dan Abu Ubaidah mengutip sebuah sajak milik Abbas bin Mirdas salah seorang keturunan Bani Sulaim bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsah bin Kais bin Ailan bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan menyanjung Ak. Ak bin Adnan yang bergelarkan Gasan hingga mereka diusir dengan sempurna. Syair di atas adalah kutipan dari syairnya yang panjang. Gasan adalah nama bendungan air di Marib di Yaman yang merupakan tempat minum bagi anak-anak Mazin bin Al-Asad bin Al-Gaut, maka mereka dinamakan dengan nama ini. Ada pula disebutkan bahwa dia adalah sumber air yang berada dekat Jufah di mana mereka minum dari air itu yang kemudian kabilah-kabilah dari anak Mazin bin Al-Asad Al-Gaut bin Nab bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabah bin Yasjub bin Yarub bin Kohtan dinamakan dengan nama ini. Hasan bin Sabit al-Ansar berkata, dan orang-orang Ansar adalah Bani Aus dan Khazraj yang merupakan anak Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir bin Haritsah bin Imruul Qais bin Salabah bin Mazin bin Al-Asad bin Al-Gaut, jika kau bertanya maka sesungguhnya kami keturunan orang terhormat. Al-Asad nasab kami dan Gasan mata airnya. Ini adalah bait syair Hasan bin Sabit. Orang-orang Yaman berkata, sebagian Ak. Yakni mereka yang tinggal di Khurasan di antaranya adalah Ak bin Adnan bin Abdullah bin Al-Asad bin Al-Gaut. Disebutkan juga bahwa Adnan bernama Udsan bin Abdullah bin Al-Asad bin Al-Gaut. Ibnu Ishaq berkata, Ma'ad bin Adnan mempunyai 4 orang anak. Nizar bin Ma'ad, Kudo'ah bin Ma'ad. Dia adalah anak sulungnya yang dengannya Ma'ad dipanggil Abu Kudo'ah, sebagaimana yang mereka perkirakan. Kemudian Kunuj bin Ma'ad dan Iyad bin Ma'ad. Adapun Kudo'ah dia pergi ke Yaman pada Himyar bin Sabah. Nama Sabah sendiri adalah Abdus Syams.
Dia disebut dengan Saba karena dia adalah orang Arab pertama yang menawan musuh. Saba adalah anak dari Yasjub bin Yarub bin Kohtan. Ibnu Hisham berkata, orang-orang Yaman berkata bahwa Kudoa adalah anak Malik bin Himyar. Amr bin Murrah al-Juhani Juhainah adalah anak laki-laki Zaid bin Laith bin Saud bin Aslam bin Al-Haf bin Kudoa berkata, kami adalah anak-anak pemuka yang dihormati. Kudoa bin Malik bin Himyar. Nasab yang sangat dikenal, tak mungkin diingkari. Terukir di batu prasasti di bawah mimbar. Ibnu Ishaq berkata, menurut genealogis Ma'at, tidak ada dari keturunan Ma'at yang tersisa di antara mereka ada Al-Nu'man bin Al-Munzir Raja Himyar. Ibnu Ishaq berkata, Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihad al-Zuhri mengatakan pada saya, bahwa Al-Nu'man bin Al-Munzir adalah salah seorang keturunan Kunush bin Ma'at. Ibnu Hisham berkata, disebutkan namanya adalah Konash. Ibnu Ishaq berkata, Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Ahnas meriwayatkan kepada saya dari Syaikh kalangan Ansar dari Bani Zuraik bahwa sesungguhnya dia berkata padanya. Sesungguhnya Umar bin Khattab tatkala diberikan padanya pedang Al-Nu'man bin Al-Munzir, dia memanggil Jubair bin Mutim bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf bin Kusyai. Jubair adalah salah seorang genealogis Quraisy bahkan masa orang Arab secara keseluruhan. Dia pernah mengatakan, sesungguhnya saya mempelajari nasab dari Abu As-Shiddiq dan Abu Bakar As-Shiddiq adalah orang yang paling ahli tentang nasab orang-orang Arab. Umar memberikan pedang tersebut pada Jubair serta berkata, dari keturunan siapakah Al-Nu'man bin Al-Munzir? Maka dia berkata, dia adalah salah seorang yang tersisa dari kabilah Kunush bin Ma'at. Ibnu Ishaq berkata, adapun seluruh orang Arab, mereka beranggapan bahwa dia adalah seorang yang berasal dari lakem keturunan Rabi'ah bin Nasr. Wallahu a'lam. Ibnu Hisham berkata, Lakem bin Adi bin Al-Harits bin Murrah bin Udat bin Zaid bin Humaisi, bin Amr bin Arif bin Yasjub bin Zaid bin Kuhlan bin Saba. Ada juga yang menyebutkan dia adalah Lakem bin Adi bin Amr bin Saba. Juga disebutkan dia adalah Rabi'ah bin Nasr bin Abi Haritsah bin Amr bin Amir. Dia tetap tinggal di Yaman setelah migrasinya Amr bin Amir dari Yaman. Dukung channel Tholabul Ilmi dengan like, subscribe, dan share channel ini. Semoga Anda mendapat keberkahan dari ilmu yang dipelajari. Amin.